Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang katalog elektronik yang merupakan salah satu daripada e-marketplace atau pasar secara elektronik dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Apa yang disebut dengan katalog elektronik itu? Nah, kalau kita lihat, katalog elektronik ini adalah katalog berbentuk elektronik. Gampang banget ya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, begini. eh, Kalau kita melihat sama seperti buku kuning zaman-zaman dahulu. Jadi waktu dahulu itu selama internet ini masih belum ada sebuah buku yang memuat direktori tentang barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, tebal, ada gambar-gambar di situ, kemudian ada hubungi kami, nomor telepon dan sebagainya. Nah, dengan kemajuan yang saat ini, hal tersebut tidak usah lagi dalam bentuk cetak, cukup dengan elektronik. Jadi sebuah katalog, susunan gambar, informasi yang nantinya di dalamnya akan memuat kontak-kontak tertentu. Bahkan kalau secara elektronik seperti saat ini sudah bisa sampai dengan harga, kualitas dan sebagainya. Nah, dari sisi pengertian, katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spek teknis, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia atau SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa. Dengan adanya katalog elektronik itu, tidak usah repot-repot tender-tender lagi. Apa yang dibutuhkan, tinggal buka katalognya, lihat apakah spek yang muncul di layar itu sudah sesuai dengan kebutuhan, klik untuk mencari info lebih lanjut, kalau mau pesan tinggal klik pesan. Selesai. Kemudian setelah administrasi beres, barang dikirim. Setelah barang dikirim, dibayar. Selesai. Nggak usah ribut-ribut lagi. Bahkan dokumen-dokumen administrasi itu sudah langsung disiapkan oleh sistem. Dengan hal seperti ini, maka diharapkan value for money. Ingat materi yang lalu, tujuan pengadaan. Dan dari aktivitas pengadaan, itu dapat terwujud. Waktu tidak berpanjang lebar lagi, nggak usah butuh waktu satu bulan. Ini hanya dalam hitungan jam saja barang yang diinginkan sudah dapat dipilih. Nah, inilah maksud daripada katalog elektronik. Kemudian, katalog elektronik itu sendiri ada berapa jenis sih? Katalog elektronik itu terdiri atas 3 jenis, seperti yang ada di layar Anda. Yang pertama adalah katalog elektronik nasional, yang kedua katalog elektronik sektoral, dan yang ketiga katalog elektronik lokal. Apa perbedaan masing-masing katalog elektronik nasional ini? Kita lihat. Katalog elektronik nasional adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Yang nyusunnya itu LKPP. Jadi LKPP yang melakukan proses pemilihan penyedia ditayangkan secara nasional dan seluruh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah di Indonesia bisa memesan barang tersebut. Nah, apa saja? Yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan atau jasa lainnya. Apa itu katalog elektronik sektoral? Katalog elektronik sektoral adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh kementerian atau lembaga. Contoh misalnya, katalog elektronik sektoral bidang konstruksi yang menyusun dan yang mengelolanya adalah Kementerian PUPR. Katalog elektronik sektoral bidang pendidikan, buku percetakan, otomatis Kementerian Pendidikan. Alat pertanian, Alsintan, tentu saja Kementerian Pertanian, dan seterusnya. Karena setiap kementerian atau lembaga ini yang paling memahami kebutuhan mereka, maka mereka lah yang mengelola katalog elektronik masing-masing. Juga sama untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya. Nah, katalog elektronik yang ketiga adalah katalog elektronik lokal. Kita lihat, berarti
yang disebut dengan katalog elektronik lokal ini adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, yang menarik, yang membedakan ini kita lihat, kalau untuk elektronik nasional dan sektoral, ini pekerjaan konstruksi nih. Kalau untuk lokal, pekerjaan konstruksinya dibagi dua. Ada umum, ada komket. Apa itu komket? Komket adalah kompetitif katalog. Apalagi itu kompetitif katalog? Kompetitif katalog adalah katalog elektronik tertutup. Nah, oke, saya garis bawahi, yang memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia terkualifikasi dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi dan harga dasar dalam batasan harga tertentu yang kemudian dikompetisikan secara otomatis melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP. Ini teori banget ya. Bagaimana prakteknya? Begini, contoh. Jadi, contoh ada 3 penyedia konstruksi. Mereka memasukkan harga tukang berapa, harga mandor berapa per jam. Mereka masukin sendiri-sendiri. Kemudian harga bahan-bahan bangunannya, materialnya, pasir, semen, kerikil, kemudian sampai kepada paving block. Mereka masukkan. Jadi setiap perusahaan ini memasukkan versi mereka masing-masing. Lihat, satuan ya. Nah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah nanti hanya tinggal mengatakan, saya mau membangun jalan paving. Ya, jalan menggunakan paving block sepanjang 100 meter. Nah, secara ilmu konstruksi sudah jelas. Untuk membangun jalan konstruksi sepanjang 100 meter itu, maka dibutuhkan tukang berapa, mandor berapa, pasir berapa, semen berapa, berapa buah paving block yang dibutuhkan. Nah, sistem secara otomatis akan menghitung kebutuhan tersebut dan membandingkan harga daripada masing-masing penyedia dan langsung menetapkan siapa pemenangnya atau siapa penyedianya. Otomatis. Jadi, bukan barangnya yang dimasukkan. Karena tidak mungkin orang nawar jalan paving 100 meter, bukan. Penyedia ini memasukkan komponen item harga satuan masing-masing. Tentu saja ada batasan harga tertentu. Karena tidak mungkin misalnya upah langsung mereka memasukkan di bawah UMP atau UMR. Ada batasan-batasan tertentunya. Seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan kompetitif katalog. Disingkat Komket. Ya, ini yang berbeda. Yang berbeda. Nah, ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Inilah 3 jenis katalog elektronik, yaitu katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Seluruh katalog ini, seluruh ya, bukan cuma masing-masing ini ya, dapat dilihat dalam laman e-katalog.lkpp.go.id. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua barang dan jasa dapat dimasukkan dalam katalog elektronik? Nah, kita lihat di slide di depan Anda. Kriteria barang atau jasa yang masuk dalam katalog elektronik adalah, pertama, barang atau jasa dibutuhkan oleh KLPD. Ini saya garis bawah ini. Karena banyak penyedia yang menghubungi saya juga. Pak, bagaimana caranya agar barang kami masuk ke dalam katalog elektronik? Pertanyaannya saya balik. Apakah ada jaminan barang Anda itu dibutuhkan oleh KLPD? Hati-hati ya. Jadi, katalog elektronik berbeda dengan toko daring atau online shop. Kalau online shop, yang dimasukkan itu adalah barang atau jasa yang dimiliki oleh penjual. Tinggal menunggu pembeli. Kalau katalog elektronik kebalikannya.
harus dibutuhkan oleh KLPD dulu. Nih filosofi dasarnya, Ji. Jadi, katalog elektronik dimulai daripada need, bukan apa yang tersedia oleh perusahaan. Yang kedua, barang atau jasa standar atau dapat distandarkan, yang merupakan barang atau jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan standar atau dapat distandarkan. Jadi tentu saja tidak bisa dimasukkan dalam katalog elektronik hal-hal yang bersifat prototipe, yang masih dalam tanda kutip sifatnya tidak dapat distandarkan. Nggak bisa, harus terstandar dulu. Dan yang ketiga, kebutuhan barang atau jasa yang bersifat berulang. Berulang artinya apa? Bukan cuma sekali beli. Ya, kalau cuma sekali beli ngapain pakai katalog? Ya, harus pakai tender aja, atau kalau memang sangat-sangat penting dan hanya dapat disediakan oleh satu penyedia, ya penunjukan langsung. Tapi kalau berulang dan berulang dan berulang, apalagi dibutuhkan oleh beberapa satuan kerja, satker, ya sudah masuk ke dalam katalog elektronik. Kertas misalnya, kertas kan berulang, komputer, PC, ya ini hal-hal yang sifatnya berulang. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang pengolahan katalog elektronik itu diatur oleh peraturan LKPP. Jadi LKPP yang mengatur tentang katalog elektronik ini. Nah, sekarang, Pak, apa sih bedanya antara e-katalog dengan e-purchasing? Nah, ini ada lagi nih. Pak, kami beli dengan cara e-katalog. Hati-hati. E-katalog, elektronik katalog. Ya, elektronik katalog adalah daftar barang secara elektronik. Lihat nih. Sistem informasi elektronik yang memuat informasi. Memesan barang dalam katalog elektronik disebut dengan e-purchasing. Purchase, memesan secara elektronik. Barangnya disimpan di dalam e-katalog. Memesannya dengan cara e-purchasing. Nah, tadi yang daftar jenis ini sudah kita bahas di definisi. Kemudian, LKPP, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang atau jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak pencantuman produk dalam negeri. Udah kita bahas juga di materi-materi sebelumnya. Inilah makna dari e-katalog, ya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana cara memilih tadi penyedia? Pak, saya mau barang saya masuk ke dalam e-katalog. Ada dua cara memilih produk untuk dimasukkan ke dalam katalog elektronik. Siapa yang memilih? Jelas tadi ya. Kalau misalnya dia katalog nasional, yang memilih adalah LKPP. Kalau dia katalog sektoral, yang memilih adalah KL, Kementerian Lembaga. Kalau misalnya dia katalog lokal, yang memilih adalah pemerintah daerah. Bagaimana caranya? Ada dua cara, yaitu dengan cara tender dan dengan cara negosiasi. Kalau dengan cara tender, menggunakan tender seperti biasa, nanti pemenang tendernya inilah yang produknya akan dimasukkan ke dalam katalog elektronik. Kalau negosiasi, biasanya untuk barang-barang khusus, barang-barang yang memang penyediaan cuma satu, ini baru diminta, LKPP akan membuat pengumuman. Kami akan melaksanakan ini, silahkan untuk memasukkan produk Anda. Nanti masuk ke dalam, dinegosiasi. Penyedia ini diminta untuk, yang paling penting adalah kualifikasinya dulu dong. Apakah memang yang bersangkutan ini memang benar-benar qualified untuk menyediakan barang atau jasa itu? Dan yang kedua, barangnya, speknya mana? Harganya berapa? Harganya pun diurai lagi. Berapa harga produksinya? Kalau misalnya dia barang impor, berapa biaya impornya? Pajaknya berapa? Keuntungannya berapa? Ini yang dinegosiasikan. Jadi harga akhir yang tayang dalam katalog elektronik adalah harga hasil negosiasi. Inilah penjelasan tentang e-katalog. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.